Sobat Vidivisi, siapa nih di antara kalian yang sering merasa super ngantuk di siang hari? Merasa ngantuk adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang kurang tidur dan merasa lelah. Rupanya kantuk ini enggak semata-mata sering kita rasakan biasa saja, tapi sampai ada gangguan sarafnya loh. Namanya adalah narkolepsi. Orang dengan narkolepsi sering diserang rasa kantuk secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat di siang hari. Nah sobat, yuk kenali lebih detail apa itu narkolepsi bersama Dr. Andreas Prasadja, ahli somnologi. Apa pengertian narkolepsi? Kita lihat sejarah ya. Jadi di tahun 50-an Bapak kedokteran tidur yang namanya Profesor William Dimen di Stanford waktu itu ingin meneliti soal mimpi. Beliau psikiater dan tertarik sekali meneliti soal mimpi. Nah, dalam perjalanan merekam gelombang otak, fungsi-fungsi tubuh pada saat tidur, ya, didapatkanlah pasien-pasien yang ngantuk-ngantukan, ya. Walaupun tidurnya udah cukup, tetap mengantuk. Nah, ditemukanlah waktu itu narkolepsi, ya. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu didapati, loh, ini kok pasien-pasien narkolepsi ternyata pada darah tinggi ya, menderita hipertensi. Nah, diteliti lebih dalam ternyata orang ngantukan, hipertensi ini pada ngorok. Nah, ditemukanlah sleep apnea. Nah, mulai dari saat itu dikenal yang namanya istilah hypersomnia. Jadi kalau orang ngantukan itu bukan narkolepsi, disebut sebagai hypersomnia. Nah, yang narkolepsi itu adalah penyakit tersendiri. Narkolepsi ada 4 gejala khas. Yang pertama adalah sleep paralysis, kedua hypnagogic hallucination, ketiga adalah katapleksi, dan keempat hypersomnia atau ngantukan. Ya, sleep paralysis dan hypnagogic hallucination ini juga menjadi ciri khas dari penderita narkolepsi. Ya, siapapun sebenarnya bisa mengalami sleep paralysis ketika kurang tidur ekstrim. Tahu nggak sih sleep paralysis apa? Ketindihan atau rep-rep. Nah, kalau Anda mengalami, coba refleksi dulu. Jangan-jangan Anda kurang tidur. Kalau sering mengalami, ya, itu ada resiko narkolepsi. Apa penyebab narkolepsi? Narkolepsi sebenarnya merupakan gangguan pada fungsi-fungsi otak, terutama pada pusat pengatur tahap tidur mimpi. Nah, kita harus pahami dulu. Tidur itu ada tahapannya ya. Ada tahap tidur ringan, tidur sedang, tidur dalam, dan tidur mimpi. Siapapun di malam hari pada saat tidur bisa bermimpi 4-6 kali. Tinggal bangun ingat apa enggak. Nah, ini gangguan pada pusat pengatur mimpinya sehingga penderita narkolepsi itu gini. Pada saat tidur nggak bisa benar-benar lelap, ya, kepotong-potong mimpi dan lain sebagainya. Pada saat terjaga tidak pernah benar-benar wake. Sewaktu-waktu bisa blek, tertidur, sleep attack. Pada tahap tidur mimpi ada 2 hal yang khas. Adanya mimpi dan adanya sleep paralysis atau kelumpuhan pada saat tidur. Ya, ini sebenarnya mekanisme pengaman pada tubuh kita. Ya, supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti isi mimpi, badan ini dibuat lumpuh. Ya. Nah, kalau orang normal begitu kurang tidur yang ekstrim, begitu ada kesempatan tidur, nah, tidur mimpinya tuh rebound, dibanyakin. Karena tidur mimpi itu sangat-sangat penting untuk kemampuan otak kita, kemampuan konsentrasi, daya ingat, kreativitas, stabilitas emosional. Ini cuma dibangun pada tahap tidur mimpi. Sedemikian pentingnya sehingga waktu kurang tidur ekstrim, wah, dia rebound, dibanyakin dulu. Akibatnya, gelombang otak kita waktu sempat tidur nih, begitu sempat tidur, ini setengah sadar, setengah mimpi, tumpang tindih. Akibatnya, setengah sadar, setengah mimpi, ya munculnya halusinasi. Yang khas adalah munculnya sosok lain di dekat kita, di kamar tidur. Nah, ini tergantung latar belakang kebudayaan. Kalau di kebudayaan kita mungkin lihat yang serem-serem ya. Tapi kalau di kebudayaan barat yang dilihat tuh bisa alien, agen rahasia gitu ya, ada maling. Macam-macam tergantung latar belakang kebudayaan. Ya. Nah, yang kedua, sekali lagi yang khas adalah kelumpuhan tidur. Setengah sadar, setengah ngimpi, lihat yang serem-serem, nggak bisa gerak. Bahkan nafas juga rasanya berat.
ketindihan atau rep-rep. Ya, kalau Anda mengalami ini, ingat, coba refleksikan, oh iya nih, belakangan habis sering begadang. Nah, cukupi kebutuhan tidurnya. Nah, kalau pada penderita narkolepsi, sering sekali terjadi. Bukan karena kurang tidur, tetapi gangguan pada pusat pengatur tidur mimpinya. Seperti itu. Nah, kemudian di saat terjaga munculnya sebagai apa? Setengah sadar, setengah mimpinya ini begini, namanya katapleksi. Katapleksi itu adalah kelumpuhan tidur juga. Ya, jadi gini, dipicu oleh emosi yang kuat, entah itu marah, sedih, kecewa, termasuk gembira, ketawa, ngakak-ngakak, nonton film lucu gitu ya. Tiba-tiba ototnya lumpuh, bisa mulai dari muka dulu, lek jatuh dalam kondisi sadar. Tapi kalau dia jatuh di tempat yang nyaman gitu ya, bisa lanjut tidur. Nah, coba bayangkan kalau yang menderita ini atlet basket misalnya, mau nge-shoot, excited kan, wah langsung katapleksinya muncul, blek kayak pingsan. Sangat menderita. Apa saja faktor resiko narkolepsi? Narkolepsi sampai saat ini kita juga belum tahu persis ya mekanismenya ya. Dicurigai ada pengaruhnya dengan hipokretin, sistem hipokretin. Kemudian juga pernah dipicu oleh vaksinasi ya, itu di zaman dulu sekali ya. Tapi sekali lagi yang pasti pusat gangguannya adalah pada pusat pengatur tidur mimpi. Dan biasanya yang menderita juga lebih banyak yang wanita, diturunkan dari ibu ke anaknya ya. Dan pemicunya muncul biasanya pada usia remaja. Bagaimana diagnosis narkolepsi? Diagnosisnya ya, narkolepsi didiagnosis satu dari wawancara, gejala-gejalanya seperti apa, kemudian kita periksakan. Nah, menegakkan diagnosis narkolepsi itu namanya lewat multiple sleep latency test yang dilakukan sekali lagi di laboratorium tidur menggunakan alat polisomnografi atau PSG. Nah, pemeriksaannya itu satu dari malam sampai pagi. Ini overnight sleep study namanya ya, pemeriksaan tidur biasa. Nah, kemudian di pagi hari kita lakukan satu pemeriksaan lagi namanya multiple sleep latency test. Jadi si penderita kita atur waktunya. Ayo tidur. Nah, kita suruh tidur, matikan lampu, tidur. Kemudian kita amati gelombang otaknya bagaimana ya. Kemudian udah waktunya bangun ya kita bangunkan. Bangun. Jangan tidur ya, bangun gitu. Silakan beraktivitas, ngapain. Udah waktunya lagi tidur. Iya, tidur lagi. Jadi seperti itu 5 tidur siang. Nah, dari situ kita nilai seberapa cepat dia jatuh tidur dan begitu jatuh tidur masuk dalam gelombang otak tidur apa, tahap tidur apa. Nah, dari situ kita nilai menderita narkolepsi atau tidak. Nah, sayangnya sampai saat ini belum ada pengobatan untuk narkolepsi. Ya, yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan stimulan-stimulan, ya obat-obat stimulan supaya lebih terjaga. Tapi nggak usah terlalu khawatir ya. Banyak pasien saya yang tidak langsung ke pengobatan, tapi kita modifikasi jadwal terlebih dahulu. Ya, kan tahu nih jadwal saya ngantuk jam berapa dan lain sebagainya ya. Jadi dicatat dulu, kemudian oh ya saya ngantuk jam sekian dan nggak ketahan, ya udah tidur siang dulu, baru aktivitas lagi. Ya, untuk mencegah katapleksi ya ada pengobatan-pengobatannya tertentu, obat-obatannya juga bisa diberikan. Jadi ada pasien saya yang sembuh, bukan sembuh sih, tidak minum obat, sehari-harinya dia hanya mengatur gitu ya. Kemudian baru minta obat saat mau menikah. Kan repot kalau lagi menikah, tengah-tengah acara ketiduran. Komplikasi apa yang bisa terjadi akibat narkolepsi? Narkolepsi sendiri tidak ada komplikasi yang membahayakan. Cuma akan sangat mengganggu kualitas hidup. Ya, apalagi jika yang sudah membutuhkan pengobatan. Banyak obat-obatan narkolepsi itu yang tidak tersedia di Indonesia, sayangnya. Ya, obat-obat ini bahkan ada yang masuk dalam golongan yang dilarang di Indonesia karena sering disalahgunakan. Sayang sekali. Tapi ya
dengan pengaturan jadwal kehidupan, jadwal sosial, jadwal tidur yang baik, bisa hidup dengan normal. Berbeda dengan Klein-Levin syndrome atau sindroma putri tidur yang tidur seminggu nggak bisa diganggu, aktivitas biasa berapa bulan muncul lagi serangan tidur lagi seminggu. Nah, beda. Sekian pembahasan mengenai narkolepsi. Saya Dr. Andreas Prasaja, RPSGT. Sampai ketemu di pembahasan yang berikut.